Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di chapter terakhir di mata kuliah Financial Accounting 2, yaitu chapter 23 dengan topik Statement of Cash Flow. Jadi, cash flow ini selalu jadi penutup ya di mata kuliah intermediate. Dulu kalau teman-teman masih ingat di Financial Accounting 1 ya, atau Intermediate 1 atau Akuntansi Keuangan Menengah 1, itu chapter terakhirnya adalah cash flow ya. Sekarang di accounting bukan AK1 tapi di PA2 ya, di pengantar akuntansi 2 itu chapter penutupnya adalah cash flow. Sekarang juga akuntansi keuangan 2 penutupnya adalah cash flow. Sedikit saya jelaskan ya, kenapa cash flow itu jadi penutup. Ini yang teman-teman harus pahami ya, bahwa kan laporan keuangan itu ada berapa macam? Ada 5 ya. Yang pertama ada neraca atau income statement, yang kedua ada statement of financial position atau yang pertama bukan neraca, yang pertama laporan laba rugi ya. Laba rugi itu income statement. Yang kedua adalah neraca atau statement of financial position. Yang ketiga adalah statement of changes in equity ya, laporan perubahan modal. Nah, yang keempat itu baru ini, statement of cash flow. Dan yang kelima itu adalah notes ya, atau disclosure, catatan atas laporan keuangan. Dan cash flow itu bisa dibilang urutan terakhir ya, karena kita kan tidak belajar notes ya. Notes atau disclosure itu tidak dipelajari gitu ya, gimana menyusunnya, karena itu biasanya isinya adalah policy, kebijakan, aturan gitu, hanya pelengkap. Nah, sedangkan yang inti-intinya itu ya, yang saya sebutkan tadi, saya coret di sini ya, income statement, SFP, statement of financial position, kemudian statement of changes in equity, dan yang terakhir statement of cash flow. Jadi 4 ini ya, unsur dari financial statement yang utama, 4 ini. Nanti yang kelima itu notes ya, notes atau disclosure. Kenapa SCF atau cash flow diletakkan paling akhir? Padahal isinya kalau teman-teman tahu kan ya, cash flow itu ya cuma cash in kurang cash out gitu kan. Which is cash itu adalah adanya di mana? Di aset kan, nomor 1 cash, baru nanti ada AR. Ini saya coret-coret di sini ya. Baru nanti ada prepaid gitu kan. Jadi sebenarnya cash flow itu cuman ini doang nih. Dia menjelaskan cash, satu unsur yang ibarat kata dari sekian banyak pos di dalam laporan keuangan, cash ini spesial banget. Dia sampai dibuatkan satu laporan khusus ya. Karena nggak ada kan statement of account payable misalnya, atau statement of account receivable, atau statement of bonds payable, tuh nggak ada. Ada cuma cash flow, karena begitu pentingnya peran cash ya nggak sih di sebuah perusahaan ya nggak di sebuah perusahaan aja sih, di kehidupan sehari-hari juga pasti ya teman-teman merasakan betapa pentingnya cash ya nggak sih. Ya maksudnya bukannya kita mendewakan uang, bukan, tapi cash itu penting untuk operasional perusahaan, kalau kita untuk keseharian kita gitu ya. Walaupun mungkin sekarang cashnya bentuknya nggak fisik gitu ya, tapi cash ini kan di sini adalah sesuatu yang liquid gitu ya, yang cair, yang bisa kita pakai kapan aja kita butuh untuk kebutuhan baik darurat maupun kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya dia sampai dibuat cash flow ini. Ya nggak sih, kalau perusahaan ada istilah cash flow-nya seret atau jelek gitu ya, maka dia bisa terancam tuh teman-teman, karena cash itu dibutuhkan, ya itu seperti saya bilang tadi, untuk modal kerja, untuk bayar karyawan ya nggak sih. Kalau perusahaan besar tapi cashnya nggak ada untuk bayar gaji karyawan, gimana coba nanti dia akan kesulitan sendiri untuk lanjutkan operasinya kayak gitu ya. Segitu pentingnya, dan itu poinnya kenapa dia sampai dibuat satu statement sendiri. Dan ada istilah itu yang bilang bahwa cash is the king ya. Satu di sini, cash is the king, raja gitu ya. And the liquidity is the queen. Likuiditas itu adalah ratunya.
cash itu raja, pasangannya adalah likuiditas. Gitu. Likuiditas itu kan seberapa cepat dia bisa dicairkan atau digunakan untuk pembayaran gitu ya. Nah, kembali lagi kenapa dia diletakkan terakhir? Bisa nggak sih kita bikin cash flow dulu baru bikin income statement atau baru bikin SFP? Ini juga sudah pernah saya jelaskan kalau yang sudah pernah ikut kelas saya ya, mungkin di PA2 atau di AK1 gitu ya. Saya pasti selalu jelaskan kenapa cash flow itu terakhir. Kenapa nggak pertama aja, padahal dia urutannya paling atas gitu ya. Nanti ternyata tidak bisa ya jawabannya. Cash flow itu pasti harus terakhir karena dia butuh komponen laporan keuangan dua ini. Karena dia butuh neraca dan dia butuh laporan laba rugi untuk menyusun cash flow. Nanti kita lihat ya. Jadi sebenarnya ini hanya mengulang yang sudah kalian pelajari di Principle of Accounting 2. Hanya saja nanti ini akan lebih detail ke direct method. Karena cash flow itu ada dua metode, direct dan indirect. Dulu di PA2 kalian belajar indirect. Sekarang kita belajar lagi dua-duanya untuk refresh, tapi akan lebih menekankan ke yang direct. Oke, itu intronya ya. Sudah 6 menit sendiri. Nah, ini adalah learning objective dari chapter ini. Jadi teman-teman diharapkan bisa setelah belajar di chapter ini bisa menjelaskan tujuan dari adanya statement of cash flow ya. Kemudian tadi sebagian sudah saya jelaskan ya. Identifikasi, klasifikasi dari cash flow. Cash flow itu ada 3 ya, operating, financing, dan investing. Kemudian membedakan antara net income dan net cash flow, dan nanti ini ada seterusnya, bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian ini adalah outline-nya. Jadi chapter ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah preparation of the statement-nya. Jadi masih persiapannya. Kemudian kita fokus di sini sih ya. Kemudian special problem in statement preparation. Jadi ini problem-problem khusus ketika lagi bikin cash flow. Dan yang terakhir use of worksheet. Nanti saya akan praktekkan juga kalau langsung pakai Excel ya, seperti biasa. Nah, ini kita langsung aja. Yang pertama, primary purpose, tujuan utama perusahaan bikin statement of cash flow, yaitu to provide information about company's cash receipt and cash payment during the period. Jadi tujuan utamanya ya untuk menyediakan informasi kepada pengguna laporan keuangan, uang perusahaan itu buat apa aja sih gitu, ya nggak sih? Itu penting nggak menurut kalian? Penting ya. Jadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke perusahaan, dalam kehidupan harian teman-teman, pasti kalau misalnya dikasih uang jajan sama orang tua atau mungkin beberapa sudah punya usaha gitu ya, pasti di akhir bulan selalu mengevaluasi dong, uang saya ini kemana aja sih sebulan ini, kok tiba-tiba di dompet tinggal segini, kok tiba-tiba di rekening tinggal segini gitu, kayaknya nggak beli apa-apa deh gitu ya. Nah, kalau sampai teman-teman berpikir begitu, berarti teman-teman nggak punya catatan gitu ya. Jadi nggak tahu kemana ya duit saya. Nah, di perusahaan pun seperti itu. Cash itu karena dia king, jadi keluar masuknya harus dipantau gitu ya. Dia datang dari sumber yang mana aja nih dan keluar ke sumber mana aja gitu. Jadi kita tahu, terukur gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cash flow itu isinya hanya cash in dan cash out. Dan nanti bisa kelihatan di situ uang kita kebanyakan masuk dari mana dan keluarnya kemana. Apakah untuk operasional, apakah untuk investasi, ataukah untuk bayar utang kayak gitu ya. Nah, itu tujuan utama. Kemudian secondary objektifnya adalah to provide cash basis information about the company's operating, investing, and financing. Nah, ini lebih ke detail. Jadi ini sudah lebih detail ya. Kalau tujuan pertama kita mau tahu penerimaan dan pengeluaran. Tapi kalau tujuan yang kedua adalah lebih detail dari mana penerimaannya, dari mana kemana pengeluarannya dari 3 pos ini, dari apakah dia ke operasional, investing, atau financing. Karena ini sangat akan mempengaruhi rencana perusahaan ke depan, kayak gitu ya. Nah, ini kan tadi tujuan, ya nggak? Kalau ini adalah manfaat. Tujuan bikin cash flow itu ini, kemudian manfaatnya adalah provide information to help assess, ada 4. Pertama, kalau kita sudah baca cash flow, kita jadi tahu untuk bisa menilai kemampuan perusahaan untuk mengenerate future cash flow. Ya, entity's ability to generate future cash flow. Dengan melihat cash flow tahun ini, kita kan bisa mengakses nih, wow, kayaknya tahun depan
kecil kemungkinannya perusahaan ini akan punya cash flow banyak karena dia utangnya masih banyak mungkin ya. Dia harus cashnya akan habis untuk bayar utang misalnya. Atau tahun ini dia banyak invest nih, invest di gedung, invest di mungkin tanah atau kendaraan. Kayaknya di periode mendatang dia akan bisa generate revenue lebih tinggi karena sudah invest di tahun ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan perusahaan untuk bayar dividen dan kewajiban. Jadi ini juga bisa dinilai dari cash flow tahun ini. Misalnya cash flow tahun ini surplus sangat tinggi, wow, berarti kemungkinan tahun depan atau periode berikutnya dia akan bisa bayar utang atau bisa bayar dividen, bagi-bagi dividen ke pemilik saham dan sebagainya. Kemudian ketiga, reason for difference between net income and net cash flow from operating activities. Nah, ini menurut saya yang penting juga ya. Teman-teman harus pahami bahwa dengan membuat laporan arus kas, ya, statement of cash flow, teman-teman bisa mengetahui atau memahami perbedaan antara income perusahaan dengan cash-nya dia. Ya, ini juga sudah sering saya jelaskan di kelas-kelas yang saya ajar bahwa keuntungan bukan berarti tidak sama dengan cash flow, dengan cash ya. Jadi profit itu tidak sama dengan cash surplus ya. Jadi misalkan, jadi ini yang harus ada di mindset teman-teman semua dan harus paham betul ya sebagai anak akuntansi. Ketika teman-teman membaca laporan keuangan, kemudian melihat suatu perusahaan misalnya profit $1 juta gitu ya. Nah, jangan berpikir bahwa dia punya cash 1 juta ya. Tidak, belum tentu. Bisa saja dia punya cash 10 juta, itu mungkin banget. Atau bahkan dia punya cash hanya 200.000, itu mungkin. Jadi keuntungan tidak sama dengan cashnya dia gitu ya, atau jumlah cashnya dia. Kenapa? Karena keuntungan ini kan dapetnya dari mana, teman-teman? Dari revenue dikurang expense, benar nggak? Sedangkan kalau cash, nanti kita bisa lihat dapetnya dari mana, dari statement of cash flow gitu ya. Nah, revenue dikurang expense ini tidak sama dengan cash yang di sini, oke? Nah, perbedaannya nanti akan ketahuan. Kemana sih bedanya? Itu dari statement of cash flow. Jadi dengan memahami cara membuat cash flow ini, teman-teman akan bisa menganalisa dan cara membacanya ya, cara membaca cash flow. Teman-teman akan bisa menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan, apakah cash flow-nya baik, apakah income besar itu sudah pasti liquid, belum tentu ya. Misalnya dia untung besar, tapi uangnya nggak liquid, nanti dia akan susah bayar gaji, susah bayar utang, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, biasanya itu disebabkan karena apa? Profit tinggi itu bisa jadi revenue-nya ini semua bentuknya AR gitu ya. Maksudnya adalah dia jualan tapi dalam bentuk angsuran, jadi customer itu bayar ke dianya itu tidak cash gitu ya, banyakkan hutang gitu. Nah, itu bisa jadi bikin profitnya tinggi tapi cashnya nggak ada. Itu salah satu penyebabnya kayak gitu ya. Jadi dia banyak punya piutang kayak gitu. Nanti akan kita pelajari lebih dalam. Nah, yang terakhir, manfaat dari statement of cash flow adalah kita bisa tahu cash and non-cash investing and financing transaction. Jadi nanti akan ada aktivitas investasi yang melibatkan cash dan tidak melibatkan cash ya. Cash and non-cash. Misalnya kalau investasi tanpa melibatkan cash apa? Misalnya kita beli gedung, ditukar saham. Ya, kita beli gedung baru tapi kita nggak punya cash cukup, kita tukar saham aja deh, kayak gitu kan bisa ya. Nah, itu masuknya ke non-cash investing kayak gitu. Nah, ini dia klasifikasi dari cash flow. Ada 3 kelompok besar dan ini sudah teman-teman ketahui pasti ya. Jadi kan kalau uang itu di dalam perusahaan dibagi menjadi ketiga pos ini ya. Yang pertama cash itu untuk operating atau operasional sehari-hari. Yang kedua adalah untuk investing atau investasi, ya nggak? Kalau punya duit teman-teman, pertama buat apa? Pertama buat beli makan dulu, bayar kosan, buat bayar utang, bayar internet, beli pulsa, itu semua masuk sini. Yang kedua, kalau masih ada sisa, teman-teman akan invest, misalnya beli komputer buat jualan, beli beli saham, beli reksadana, atau mungkin beli sukuk seperti itu kalau untuk teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah financing. Financing ini adalah pembiayaan ya. Pembiayaan itu misalnya teman-teman kalau di perusahaan sih dia
jual saham itu masuk financing, atau dia jual bonds itu masuk financing. Jadi butuh modal, nah itu di financing kayak gitu.